Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah selalu hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukai tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan untuk kalian yang Scorpio, dan ini adalah General Love Reading untuk kalian yang Scorpio dan dealing dengan seseorang. Saya akan pakai dua kartu. Yang satu adalah ini adalah Reader White Tarot untuk kalian, dan orang yang dealing dengan kalian saya akan pakai Witches Tarot. Oke? Ini bisa resonate, bisa tidak, tentu saja karena banyak energi yang terbaca di sini. Thank you. Thank you. Thank you. This is for my dear friend. Banyak kartunya, sebentar ya. Oh, wow. Oke. Waduh. Oke deh. Dan yang ini adalah bagian si dia yang dealing dengan kalian para Scorpio. Oke, ingat ya, ini bukan mutlak, tapi ini bacaan yang memang ditujukan untuk Scorpio. Udah ya? Oh, oke. Udah, untuk Scorpio. Orang yang dealing dengan Scorpio segini aja. Oke, kartu pertama Scorpio adalah Nine of Swords. Untuk kalian para Scorpio yang sudah melupakan segala sakit hati di masa lalu dan merasa di hubungan yang ini gak masalah, coba saya lihat. Ada sih masalah, tapi bukan tentang masa lalu ya. Ini memang tentang masa sekarang dan yang sedang dihadapi oleh para Scorpio. Ada Three of Swords. Masih, walaupun yang masa lalu sudah dilupain sakit hatinya, tapi di present, di sekarang, ini ada Three of Swords. Biasanya Three of Swords itu adalah bicara tentang orang ketiga, kemudian pengkhianatan, sakit hati, seperti itu ya, backstab, orang yang menusuk dari belakang, yang nggak diketahui, seperti itu. Tapi di sini bisa juga bicara tentang keadaan di mana kalian tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa meneruskan, tidak bisa bergerak, tidak bisa mencapai apa yang kalian inginkan dikarenakan ada masalah lain yang timbul di antara kalian berdua gitu ya. Dapat berupa orang, dapat berupa masalah. Dalam arti kalau orang tuh bukan cuma wanita idaman lain atau pria idaman lain, tapi juga misalnya saudara, orang tua, kakak, adik, sahabat, atau orang yang memang mencampuri urusan kalian. Bisa juga third party situation memang, atau orang ketiga yang mencampuri urusan kalian, baik itu secara romans, secara percintaan, ataupun juga secara ya nyampurin aja, kayak mau ikut campur terus nggak suka atau bikin kalian nggak enak gitu. Karena kan hubungan sebenarnya cuma dua orang. Kalau ada dicampuri oleh masalah-masalah lain atau orang lain, itu jadinya nggak enak, bener nggak? Oke, untuk Scorpio yang berada di third party situation atau Scorpio yang menjadi orang ketiga, dan ini adalah masalah besar untuk kalian.
Karena sebagai orang ketiga tidak akan pernah baik. Ya, kalau kalian tujuannya adalah merebut kebahagiaan orang lain atau orang lain kalian biarkan masuk untuk merebut kebahagiaan kalian, dan ujung-ujungnya nggak akan baik. Oke? Apakah saya pernah berada di third party situation? Pernah banget. Pernah. Dan karena saya tahu resikonya apa, ya saya keluar cepet-cepet dari situ. Dan itu yang diharapkan. Kalau memang si Scorpio-nya yang jadi third party situation, please keluar dari situ. Beberapa waktu yang lalu ada yang mau hubungi saya, mau personal reading, tapi nggak jadi ya. Tapi dia sudah bilang dari depan, katanya dia cuma mau kasih lihat foto si orang ketiga, dia nyebutnya si pelakor. Oh, berarti yang hubungin saya tuh perempuan lah ya. Dia bilang dia mau kasih fotonya cuma pelakor doang. Dia nggak mau kasih foto dia, nggak mau kasih foto suaminya gitu. Saya bilang tidak bisa seperti itu. Yang namanya third party situation tiga my dear. So it's you, terus orang yang dealing dengan kamu, dan orang ketiga gitu. So, tiga-tiganya. So, kalau ditanya ada kesalahan, tiga-tiganya ada. Mungkin, saya tidak bisa bilang bahwa 100% si lakinya salah, si perempuannya salah, si pelakornya salah, misalnya kayak gitu. 100%. Enggak, tapi pasti ada kesalahan-kesalahan di situ. Dan saya tidak mau menghakimi siapapun, bahkan orang ketiga sekalipun. Kenapa? Karena saya pernah berada di situasi tersebut. Jadi saya tahu bagaimana rasanya. Mau jadi orang pertamanya, orang keduanya, orang ketiganya. Pernah. Oke? So, tapi tidak di masa sekarang ya. Oke. Yang dilanjut adalah The Magician dalam posisi positif. Ini bagus. Kenapa? Bahwa segala sesuatu yang terjadi dan gak enaknya itu sebenarnya bisa terlampaui atau bisa dilalui. Jadi apapun yang kalian inginkan, wish aja, ya, diminta aja, didoakan aja, akan tercapai, gitu ya. Oke, even bahkan kalau situasinya adalah third party situation atau situasi orang ketiga atau situasi masalah ketiga yang memang menyulitkan kalian dan membuat kalian gak nyaman. Oke. Lanjut dengan Six of Swords. Masih akan ada perjalanan yang harus dilalui bersama dengan orang yang dealing dengan kalian. Masih ada, ya. Masih ada perjalanan tersebut. Tapi apakah perjalanannya itu menyenangkan atau sulit atau ya campur aduk begitu? Nah, itu dia yang harus dihadapi. Saya lihat kartu yang selanjutnya ya. Ya, memang banyak tantangannya. Banyak tantangannya. Jadi ya, kalau kalian ingin melanjutkan, ya please lah. Kalau memang sudah terikat dalam pernikahan, ya please lah lanjutkan. Ya memang sih ada yang bilang kalau sekali cheating atau sekali berkhianat atau sekali selingkuh gitu akan selingkuh seterusnya. Itu saya setuju juga, karena memang saya juga menemui kasus yang seperti itu dengan pasangan-pasangan saya yang sebelumnya. Ingat, pasangan, so it's not only one ya, nggak cuma satu ya. Oke, jadi memang seperti itu. Kalau dia sudah sekali berselingkuh, dia akan terus berselingkuh, nggak henti-henti. Tapi untuk kalau permasalahannya ada di diri kalian juga, bukan cuma permasalahan si dia yang dealing dengan kalian, dan perlu dipikirkan. Kalau kalian ngerasa ada sedikit andil dari kesalahan kalian di situ, dan kalian juga harus memikirkan hal itu sebagai sebuah refleksi diri lah ya. Bagaimanapun kalian nggak bisa menyalahkan orang yang dealing dengan kalian 100%, atau orang lain yang masuk ke dalam kehidupan kalian 100%. Karena ada setiap kesalahan di individunya. Seperti perjalanan ini, sword-nya juga banyak ya. Perjalanan ini dilanjutkan bisa, tapi tentu saja
secara emosi juga akan tetap ada di situ. Oke, lanjut dengan Seven of Cups yang terbalik. Kelihatannya si Scorpio nggak mau meninggalkan hubungan ini. Jadi memang mau tetap di sini. Nggak apa-apa Scorpio. It's okay, silakan aja. Banyak hal yang memang harus dipertahankan karena adanya komitmen, ya kan? Cinta bisa berakhir, komitmen yang harus menetap di situ, ya. Oke. Kok saya jadi sedih ya? Aduh, iya. Kadang-kadang saya kebawa sama bacaannya sendiri dan energi yang entah Scorpio siapa yang terbaca di sini. Begitu juga kalau lagi bacain zodiak yang lain, terus ada energi yang seperti itu bikin saya ikutan mau nangis, sedih kayak gitu sih. Padahal saya nggak tahu nih Scorpio siapa yang lagi saya omongin ya, karena kan tidak resonate buat semuanya, iya kan? Tapi ada Scorpio yang seperti itu pada saat ini, ya. Sabar ya Scorpio. Ada the lovers yang terbalik. Walaupun tidak ingin meninggalkan si dia yang sedang dealing bersama Scorpio, Scorpio juga merasa bahwa ini karmic relationship doang, bukan soulmate sih. Kartunya terbalik, the lovers-nya terbalik. So si Scorpio ngerasa ini bukan soulmate relationship tapi karmic relationship. Tapi saya mau bilang begini Scorpio, mana tahu itu soulmate atau karmic kalau tidak dijalani gitu. Bahkan soulmate pun bisa berakhir, karmic udah pasti akan berakhir. So dijalani saja untuk dapat belajar dari si hubungan tersebut, dari pengalaman hubungan tersebut, belajar dari orang yang dealing dengan kalian itu gitu. Sampai suatu hari kalian menemukan kasus yang sama dan kalian tahu apa yang harus dilakukan. Jangan bodoh seperti saya. Saya berkali-kali ketemu orang yang salah sampai akhirnya menemukan orang yang tepat gitu ya. Oke. Lanjut dengan the Fool yang terbalik. Tidak ada perjalanan baru yang akan datang untuk Scorpio. Ini masih perjalanan yang ini, the presentnya masih yang ini, belum future. Misalnya ada orang baru atau apa. Coba saya lihat, enggak ada orang baru. Jadi memang ini masih seperti yang ini yang harus dijalani. Kalaupun berhenti, ya sudahlah, memang semesta yang menyuruh berhenti misalnya gitu. Tapi tidak ada perjalanan baru. Jadi memang yang ini mau nggak mau dijalani, diteruskan. Atau kalaupun memang mau berhenti, ya berhentilah secara baik-baik ya. Saya nggak nganjurin itu. Tapi kalau memang mau berhenti, berhentilah baik-baik. Ada the judgment, ada hal-hal yang akan terbuka dan akhirnya diketahui oleh Scorpio, dan Scorpio bilang, "Yeay, akhirnya saya tahu apa yang sebenarnya terjadi." Gitu ya Scorpio. So, kalau kalian menunggu kepastian, akan ada kepastian. Baiklah. Kepastian yang seperti apa? Hopefully yang bisa mendamaikan hati kalian ya. Karena ada the Hierophant. Ini bicara tentang spiritualitas. Jadi kalau misalnya hati kalian tenang, apapun itu, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kalian tidak akan membuat kalian goyah, iman kalian goyah, dan tetap berpikir bahwa Tuhan memberikan yang terbaik untuk kalian. Because iya, it is. Tuhan selalu kasih yang terbaik untuk kalian, walaupun itu menyakitkan, mungkin perjalanannya bikin kalian terluka dan lain sebagainya. Iya. Ada Ten of Wand untuk para Scorpio yang masih membawa-bawa beban dari dulu sampai sekarang. Coba mulai dikurangi bebannya. Mungkin itu yang membuat hubungan kalian menjadi tidak stabil, karena tetap adanya masa lalu yang kalian bawa-bawa gitu. Karena masa lalu biarkan jadi masa lalu aja. So jangan dibawa-bawa lagi ya para Scorpio yang masih bawa beban masa lalu.
Mungkin kesalahan masa lalu masih di bawah-bawah, come on. Setiap orang punya masalah dan masa lalu punya kesalahan masa lalu juga. Jadi, sudah maafkan diri kalian juga ya. Kalian harus bisa memaafkan orang lain tapi maafkan diri kalian juga ya. Oke. Ini ada Nine of Pentacles yang terbalik. Di situasi yang masih tidak nyaman pada saat ini, my dear Scorpio, apakah akan ada perubahan nantinya? Ada, so don't worry ya, ada ya, ada perubahan. Karena kartu terakhir kalian, tunggu ya, karena kartu terakhir kalian adalah Page of Wands, ada kabar. Ini pasti ada yang udah pernah lihat bacaan saya terus bilang gini, Mbak Lucy, bukannya itu kabar dari masa lalu. Tapi kan nggak selalu tentang orang masa lalu yang datang ya. Ya ada kabar, tapi memang kabar yang datang itu hopefully adalah kabar baik. Walaupun entah dari masa lalu kek, dari siapa kek. Tapi kabar yang diterima semoga adalah kabar yang baik. Itu untuk si Scorpio. Bagaimana dengan orang yang dealing dengan Scorpio? Ada karma. Berarti orang tersebut masih harus menyelesaikan karmanya. Mungkin itu sebabnya dia bermasalah dengan si Scorpio. Masih ada karma yang belum selesai. Karma itu apa sih Mbak Lucy? Ada yang mau nanya gitu. Coba deh di Google aja. Karma itu apa gitu. Kan zaman sekarang tinggal Google. Ampun deh. Gini loh, karma itu adalah akibat dari sebuah perbuatan. Mau perbuatan baik ke, mau perbuatan buruk ke, itu ada akibatnya. Nah, karma itu adalah akibat tersebut. Itu yang masih harus dijalankan oleh orang yang dealing dengan si Scorpio, gitu ya. Oke, kemudian the death-nya juga terbalik, si konfirmasi bahwa yang kemarin ada yang belum selesai. The death terbalik, ya. The death itu adalah satu hal yang selesai titik, and then kemudian ada sesuatu yang baru yang muncul, gitu. Tapi the death-nya terbalik. Dari sisi dia yang dealing dengan Scorpio masih ada hal yang belum selesai. Karma itu tadi. Ya, karma itu tadi. Baik, ada the moon juga. The moon juga adalah sesuatu yang masih abu-abu, belum terlihat. Kemudian sesuatu yang masih gelap, masih belum ya masih belum masih secara emosional juga masih belum keluar, masih belum selesai, masih belum nyata gitu. The moon itu ya kalau dilihat sih gambarnya aja udah jelas ya. Dan the moon itu bukan sebuah hal yang sorry itu ya, memang tergantung kartu yang lainnya ya, tapi the moon itu biasanya something yang negatif, bukan yang positif. Dia berlawanan dengan the sun. The sun itu something positif, the moon itu biasanya something negatif. So di orang yang dealing dengan si Scorpio itu masih ada hal-hal yang belum selesai, karma yang masih harus dijalankan, dan hal-hal yang masih negatif yang belum berhasil diselesaikan oleh si orang tersebut. Iya, oke. Dan kartu selanjutnya adalah Six of Pentacles tapi terbalik. So orang yang dealing dengan Scorpio belum mau memberikan sepenuhnya mungkin ya cinta dia atau care dia kepada si Scorpio, karena memang harus menjalani itu tadi yang belum selesai, karma dan sebagainya, dan dia belum bisa sepenuhnya memberikan cintanya mungkin ya, atau perhatiannya, sayangnya kepada si Scorpio. Pasti ada masalah yang belum selesai di dalam kehidupannya. Kemudian ada Page of Sword. Kalau tadi Page of Wand-nya di Scorpio, Page of Sword-nya ada di orang yang dealing dengan
Scorpio. Orang tersebut bertemu dengan sesuatu atau orang yang baru, dan mungkin itu dia merasa harus selesai dengan Scorpio baru bisa dengan orang yang baru, which is benar. Atau mungkin dia jatuh cinta dengan si orang baru, saya lihat. Sepertinya begitu. Pokoknya ada hal baru atau orang baru yang dia temui, dan dia merasa lebih exciting, lebih oke dengan yang baru ini dibandingin dengan si Scorpio. Ingat ya, ini bukan absolut, ini bukan sesuatu yang pasti dan akhirnya resonate untuk semua Scorpio di dunia ini. Enggak. Kadang-kadang kalian, bukan kadang-kadang, memang kalian harus secara bijaksana menyikapi bacaan tarot, ya. Tapi kalau memang seperti ini kejadiannya, terus akhirnya membuat kalian memutuskan untuk, si Scorpio memutuskan untuk enggak deh, saya putus aja daripada saya diduakan gitu ya. Kenapa? Karena ini ada Page of Swords dan ada Three of Swords di sana. Berarti memang ada something new, ada sesuatu yang baru atau orang baru yang berada di antara kalian Scorpio dan orang yang dealing dengan Scorpio. Dan saya tidak, sama sekali tidak mau menganjurkan kalian untuk ya udah kalau gitu putus aja kalau dia cheating, kalau dia selingkuh. Nggak gitu ya my dear Scorpio, karena nggak bisa hitam dan putih, harus ada penyelesaiannya secara win-win solution. Nggak bisa kalian langsung berpikir ya udahan aja gitu, nggak bisa kayak gitu ya my dear Scorpio. Lanjut dengan Nine of Cups. Orang yang dealing dengan kalian memang punya banyak pilihan, tapi sebenarnya dia sudah menentukan pilihannya sendiri. Ya entah itu kalian my dear Scorpio atau siapapun yang saya nggak ngerti, tapi memang dia sudah memilih. Dia punya banyak pilihan, punya banyak penggemar, punya banyak yang suka sama dia, dan dia memilih salah satunya. Oke. Kemudian ada Nine of Wands yang terbalik. Oke. Walaupun banyak tantangannya, sebenarnya dia nggak pengen tantangan-tantangan itu ada, jadi dia memilih menarik diri atau dia tidak mau maju gitu menghadapi segala tantangan. Nah, tantangannya ini bersama si Scorpio kah, atau memang ada masalah dengan si Scorpio dan dia memilih untuk oke, fine. Masalahnya bukan dengan Scorpio tapi yang orang-orang di sekeliling Scorpio katanya. Ya, bisa keluarganya Scorpio atau kumpulannya si Scorpio gitu ya. Dan orang yang dealing dengan Scorpio nggak kepengen ngadepin itu, jadi dia ngerasa mending mundur aja deh, mending nggak aja deh kalau akhirnya masuk ke situ and then rasanya nggak happy atau nggak nyaman atau nggak bikin damai sejahtera gitu. Oke, karena buat dia punya the world ya. Dia punya dunia dalam tanda kutip atau kehidupan yang menurut dia jauh lebih baik. Mau ada Scorpio atau enggak, dia punya dunia atau kehidupan yang jauh lebih baik, yang menyenangkan, yang bikin dia happy karena memang kehidupannya lagi baik gitu. Jadi ngapain sama Scorpio kalau misalnya hidup tanpa Scorpio pun baik? Itu yang ada di pikiran si dia yang dealing dengan Scorpio ya. Jadi sekali lagi Scorpio tidak melulu tentang orang baru yang dia temuin, karena memang third party situationnya bisa bukan tentang manusia, tapi memang tentang permasalahan hidup juga bisa. Contoh, Scorpio dengan orang yang dealing dengan Scorpio. Si orang yang dealing dengan Scorpio ini cukup kuat kehidupannya. Tanpa Scorpio dia bisa berjalan sendiri dengan kehidupan yang baik. Terus dia mikir, ngapain saya sama Scorpio? Nah, itu bisa jadi third party situationnya gitu. Situasi di mana pihak ketiganya adalah dunianya dia gitu.
kehidupannya si dia, orang yang dealing dengan Scorpio. Tapi bisa juga si Scorpio-nya yang seperti itu, karena kartu Three of Swords-nya ada di Scorpio. Ya, bisa juga Scorpio yang seperti itu, akan tetapi yang terlihat di sini Scorpio yang dengan masa lalu dan orang yang dealing dengan Scorpio dengan masa yang sekarang, dengan orang yang baru, yang terlihat sih seperti itu. Ada Four of Pentacles di sisi dia yang dealing dengan Scorpio, dan ini dia memegang apa saja yang dia punya dan dia tidak mau berbagi. Mungkin termasuk kehidupannya dia tidak mau berbagi. So, untuk kalian yang Scorpio dan yang seperti saya bilang tadi, menjadi third party gitu, menjadi orang ketiga, please pikirin lagi. Kalau ini yang terjadi dengan orang yang dealing dengan Scorpio juga, please pikirin lagi. Hubungan itu memang sebaiknya hanya 2 orang aja, tidak bisa ada orang ketiga. So please, hanya kalian berdua aja yang ngejalanin ini supaya ini jadi baik lagi gitu. Kalau kalian milih orang ketiga pada akhirnya, atau si dia itu memilih orang ketiga, ya udah, selesaikan baik-baik. Intinya itu ya, saya nggak bisa memaksa kalian untuk memilih siapa dengan siapa, karena saya tidak tahu cerita hidupnya seperti apa ya. Ini hanya general reading, so itu yang terlihat dan terbaca, itu saja. Oke, Scorpio, sekarang saya persilakan untuk menanyakan satu hal dan akan saya jawab ya atau tidak. Sebentar ya, my dear. Thank you. Oh, masih 50-50. Karena kartunya 4 ya, berarti saya harus ambil satu lagi. Ya, bisa dilakukan ya. Bisa dilakukan karena tantangannya ini ada pasangan. Queen of Air and King of Air, ini tantangannya. Bisa dilakukan, tapi tantangannya ternyata kalian berdua, mau divine feminine atau divine masculine, dua-duanya punya andil untuk ini terjadi atau tidak gitu ya. Ada Page of Water, ada tetap bantuan, ada The Hermit, ada kebenaran atau pencerahan. The Hermit adalah kartunya Virgo ya, pencari terang atau pencari cahaya, pencari kebenaran. Kemudian ada Two of Water atau komitmen sih, cuma komitmen yang bisa diandalkan di sini. Cinta ya bisa pergi, tapi komitmen enggak. Oke, baiklah. Saya buka beberapa oracle card untuk penutupnya ya. Angels message. Dan ini Whisper of Love, harusnya ini duluan tadi ya, nggak apa-apa lah. Saya taruh di sini. Dan Love Oracle card. Dan Monology Oracle card sebagai penutupnya. Scorpio nih. Scorpio, sih kartunya Scorpio. So, count your blessing. Angel's Prayer bilang hitung berkat, bukan hitung masalah, tapi hitung berkat. Kemudian prioritize dari Archangel Metatron, focus on your highest priority. I will help you to get organized and motivated. Fokuskan dengan apa yang menjadi prioritas hidup kalian ya, dalam percintaan juga gitu, fokus aja. Dari Francesca, what do you desire right now? Apa sih sebenarnya keinginan terdalam kalian? Visualize it and it will come about. Negativity will block your progress. Kalau ada keinginan silahkan wish aja. Yang ngeblok itu sebenarnya diri kalian sendiri dengan kenegativity.
Negatif itu yang ngeblok sebenarnya. Yang bilang nggak bisa tuh sebenarnya kalian sendiri gitu ya. Oke, kemudian whisper of love, spiritual connection. Oke, tadi memang ada the Hierophant, memang ada harus secara spiritualitas kalian terhubung kepada Sang Pencipta, dia yang akan memberikan petunjuk kepada kalian. A relationship has a connection that goes beyond this lifetime. Oh, spiritual connection. Ada spiritual koneksi spiritual di sini antara kalian dengan seseorang. Karena tadi ada third party situation, bisa aja dengan si dia atau si dia yang lain. I don't know. Ada the chaser in codependent relationship, fear or abandon issue. Kalian mengejar sesuatu karena takut disisihkan atau ditinggalkan. Mungkin itu yang menjadi pangkal permasalahan kalian dengan orang yang dealing dengan kalian. Atau bisa terbalik situasinya juga. Yang jelas ada kalian, dia, dan dia. Oke? It's time to release negativity. Sih, bicara lagi tentang negativitas. Jadi segala yang negatif-negatif silakan diselesaikan aja atau dibuang jauh-jauh ya, my dear Scorpio. Sekian bacaannya. Terima kasih sampai sejauh ini sudah mengikuti. Selalulah berbahagia, tetap semangat, tetap sehat. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Tuhan berkati kita semua. Salam light, angel, and love, and bye.